bakat atau minat. Kedua kata ini seringkali disamaartikan atau dibuat bertolak belakang satu sama lain, terutama di dalam orang sedang memilih jurusan studi atau juga di dalam pemilihan jenis karir atau jenis bisnis yang aku lakukan. Dua hal ini seringkali digunakan istilah bakat atau minat. Bakat dan minat dua hal yang berbeda. Minat adalah satu keinginan yang sangat kuat yang dimiliki oleh seseorang, karena itu merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Kesenangan yang dia dapatkan itu karena dia terlalu sering bergaul dengan kelompok orang tertentu, dengan misalkan dia dibesarkan dengan satu rumah dengan gaya yang begitu menyenangkan, atau dia bergaul dengan kelompok orang-orang yang begitu happy, menyenangkan, bebas, atau dia begitu banyak membaca buku-buku yang berinspirasi untuk menjadi seorang politikus. Jadi minat itu terbentuk karena faktor lingkungan yang begitu kuat, di mana dia sering ada di situ, bergaul di situ, memiliki citra diri yang terbentuk karena mindset oleh lingkungan. Misalkan dia selalu sering bergaul dengan para seniman yang begitu serius melukis dan karya-karya yang begitu mudah dijual dan juga mungkin bernilai sangat tinggi, sehingga akhirnya dia bercita-cita ingin jadi seniman atau pelukis. Atau dia terlalu banyak dia membaca buku-buku tentang politik dalam dan luar negeri, sehingga akhirnya dia berkesimpulan dia punya cita-cita seorang politikus. Di sisi lain juga, kalau dia terlalu sering bergaul dengan para pencuri, dia juga akan punya keinginan jadi seorang pencuri. Jadi minat itu muncul karena faktor lingkungan, yang mana orang itu ada di lingkungan tersebut dalam waktu yang begitu intensif, dengan interaksi begitu intensif, sehingga berkesimpulan dia ingin menjadi seperti mereka. Nah, minat itu adalah bagian dari ekspresi sikap manusia. Menurut ilmu perilaku, ada 3 unsur bentuk ekspresi sikap. Pertama, temperamen. Yang kedua, ada karakter. Ketiga, adalah personality. Nah, personality adalah satu bentuk ekspresi sikap karena tuntutan situasi. Ya, misalkan dia tidak sengaja, jadi kebiasaan, jadi sengaja bergaul dengan kelompok seniman. Dan lama-kelamaan dia dituntut secara auto-response, dia akan jadi seniman. Nah, bagaimana dengan bakat? Bakat itu adalah temperamen, yang mana bakat adalah merupakan kemampuan yang didapatkan seseorang berdasarkan keturunan, berdasarkan garis keturunan, yaitu satu bakat, talenta, atau tulangan yang didapatkan karena dia mewarisi dari pendahulu, dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan sampai kepada dirinya yang keempat. Dan itu sangat dipengaruhi oleh DNA atau satu sifat kimiawi di dalam sel manusia yang merupakan rumah pusat informasi genetik, sama seperti seseorang yang memiliki rambut keriting, itu ditentukan DNA selnya, kulitnya hitam, itu ditentukan oleh DNA selnya. Demikian juga dalam perilaku orang itu ditentukan dari DNA. DNA itu adalah bagian yang sangat penting untuk membentuk perilaku seseorang, dan itu didapat dari keturunan-keturunan yang ada di atas seseorang itu. Nah, dengan kata lain, bakat itu adalah sesuatu yang merupakan permanen karena dipengaruhi faktor keturunan, dan itu disebut dengan identifikasi diri atau merupakan identitas diri dan merupakan proyeksi hidup seseorang di masa depan. Hanya saja persentase ekspresi sikap itu dari temperamen atau bakat itu 30% saja, sisanya 70% itulah yang ada pada minat dan ditambah dengan karakter. Itu sebabnya banyak orang hari-hari ini terjebak dengan apa yang mereka lihat menyenangkan, apa yang melihat tren terjadi. Oh, ingin jadi seorang IT, dia akan menjadi IT. Ingin jadi seorang yang presenter terkenal, dia jadi presenter terkenal. Dia ingin seseorang mungkin pengacara terkenal karena melihat tokoh atau tendensi dengan di media massa tentang peran-peran pengacara sukses. Tahukah Anda bahwa sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan, bahwa bakat merupakan satu mainstream, satu sifat dasar, otentisitas yang dimiliki oleh seseorang yang diciptakan oleh Tuhan, itu yang menjadi bakat, menjadi titik proyeksi untuk melihat seseorang dengan punya potensi karir, potensi studi, potensi relasi. Tak heran maka hari-hari ini banyak sekali orang terjebak dengan kesalahan dalam memilih jurusan studi, kesalahan di dalam memilih jenis karir, atau salah di dalam menentukan pola pertemanan, salah menilai diri dengan potensi-potensi, sehingga banyak orang itu masuk dalam bidang-bidang yang tidak relevan dengan bakatnya.
Kenapa? Saya bilang tadi karena minat itu sesuatu yang terbentuk karena lingkungan yang begitu menyenangkan, gampang ditiru dan gampang dilakukan. Tetapi sesungguhnya konsistensi atau persistensi seseorang untuk hidup meraih nilai sukses sejati itu ditentukan dari bakat. Nah, dalam beberapa hal bisa terjadi beberapa kombinasi yang bertolak belakang antara bakat dan minat. Jika bakat tidak sama dengan minat, bakat tadi adalah tulangan, bakat itu adalah talenta yang diberikan Tuhan dan dia berharap bisa menjadi seperti bakat yang dia miliki. Misalkan dia bakat seorang dokter, dia punya perjalanan yang bisa membawa dia kepada posisi sebagai dokter sukses. Dan ini bisa tidak menyenangkan, bisa menyenangkan dalam diri seorang yang memiliki bakat. Nah, karena sesuatu yang belum terlihat, tetapi itu merupakan sesuatu yang bersifat permanen, di mana memiliki potensi unik untuk menjadi seseorang ya ketika dia melakukan itu. Nah, jadi bakat bisa tidak sama dengan minat. Atau kombinasi kedua antara bakat dan minat, bakat sama dengan minat. Mana yang akan Anda pilih? Kalau Anda melihat pengertian dari bakat adalah potensi unik yang membawa orang ini seseorang secara otentik dengan nilai sukses otentik, tidak menduplikasi diri seperti orang lain, tidak menjadi orang lain di dalam dirinya, maka Anda bisa memilih bakat itu adalah harusnya sama dengan minat. Kalau Anda punya bakat seorang dokter, maka minat Anda seyogyanya adalah seorang dokter. Kalau Anda punya bakat seorang astronom, maka seyogyanya minat Anda adalah memilih studi atau karir di bidang astronomi. Karena itu akan membuat Anda, pertama, Anda akan easy belajar dan mengerjakan tugas-tugas bidang astronomi. Yang kedua, Anda akan enjoyful, Anda akan memiliki antusiasme yang positif dalam bidang-bidang Anda yang Anda pilih tadi di bidang astronomi. Dan ketiga, ketika Anda enjoy dan Anda enjoyful dan juga Anda easy, punya kompetensi yang sesuai dengan bakat Anda, maka Anda akan berprestasi atau productively. Jadi enjoy plus easy, Anda akan productively dimanapun dan sampai kapanpun. Tapi ingat, bukan berarti Anda tidak akan mengalami tantangan. Di dalam proses Anda memiliki bakat dan punya minat yang sama, Anda akan menemukan perjuangan. Itulah karakter. Karakter itu adalah respon Anda. Mungkin Anda mempunyai bakat seorang astronom, tapi ketika Anda belajar di kampus, Anda kuliah S2, Anda bekerja, Anda menghadapi banyak sekali tantangan. Mungkin dari keluarga dekat Anda, dari teman bermain Anda, atau dari kantor Anda. Tapi tidak berarti itu sebagai signal Anda salah pilih jalan. Bakat untuk menjadi realisasi dalam kehidupan Anda harus memiliki respon yang benar, itulah karakter. Kemampuan berespon, atau dengan kata lain, Anda memiliki ketahanan diri yang sangat kuat, atau adversity quotient Anda dinilai cemerlang. Oleh karena itu, mari kita lihat, ketika Anda memiliki bakat dan minat yang sama, kita bisa melihat Anda akan memiliki peluang sukses yang konsisten dan persisten, dan Anda akan menuai prestasi-prestasi unik yang cukup berbeda dengan orang-orang di sekitar Anda. Dan Anda akan menjadi enjoyful, Anda akan menjadi seorang yang kompetensi yang maksimal, dan Anda seorang yang berprestasi, berkarya tanpa batas. Nah, perhatikan bagaimana caranya kita bisa tahu. Perhatikan, kita akan bisa mengenal tipikal kita melalui analisa psikometrik di tingkat temperamen, tingkat karakter, dan tingkat personality. Ketiga unsur ekspresi sikap ini adalah sebagai kerangka untuk menganalisa potensi terdalam Anda. Jika Anda memiliki analisa psikometrik, yaitu analisa psikologis berdasarkan ilmu psikometrik, ilmu ukur perilaku manusia, ketika Anda memiliki temperamen yang sama dengan personality Anda, maka Anda dapat disimpulkan memiliki bakat yang sama dengan minat Anda. Tapi persoalannya, jika Anda memiliki temperamen yang berbeda dengan personality Anda atau bakat Anda tidak sama dengan Anda, jangan khawatir. Ada satu teknik yang menolong Anda bisa untuk menyesuaikan atau memodifikasi perilaku Anda. Ya, bakat Anda berbeda dengan peluang yang ada di depan Anda, maka Anda bisa belajar untuk beradaptasi sementara waktu untuk menjadi seperti yang lingkungan Anda tuntut. Misalkan, ketika Anda ingin menjadi seorang astronom, tapi keluarga Anda tidak mendukung karena keluarga Anda ingin Anda menjadi seorang pelukis, maka Anda mencoba beradaptasi, menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di lingkungan Anda, tapi untuk sementara waktu. Ya, misalkan, satu kali Anda akhirnya belajar melukis, tetapi pada satu kali pun Anda akan kembali kepada esensi hidup Anda, karena bakat itu adalah satu kemampuan alami yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Hanya tinggal menunggu waktu, maka dia akan terekspresi dengan sendirinya.
Itu proses-proses yang menolong Anda untuk bisa bersabar agar bakat Anda bisa terjadi. Nah, tetapi akan tiba pada satu hari Anda akan melihat bakat Anda akan menjadi kenyataan, karena bakat itu adalah kekuatan yang tersimpan dalam diri Anda yang akan menentukan perjalanan hidup Anda yang otentik, melambangkan tentang predestin fungsi diri Anda, melambangkan tentang kekuatan unik yang buat Anda akan bisa produktif. Belajarlah untuk memiliki bakat terutama. Jangan terjebak dengan minat, karena minat bersifat fluktuatif, gampang berubah karena kesenangan semata. Bakat bersifat konsisten karena dipengaruhi oleh DNA manusia, dan dia akan menolong Anda untuk menjadi diri Anda sesungguhnya. Bakat adalah dasar Anda, minat adalah pertimbangan Anda. Salam sukses dari saya, Santoso Utama.